malam guys. Apa kabar? Gimana puasanya? Sekarang udah masuk hari ke 11 ya. 11 apa 12 gitu. Ya hari ini gue lemes banget gitu. Lemes gara-gara tadi pagi gak sahur. Tadi pagi gak sahur. Bangun sih jam 3 gitu. Cuma gak sahur. Cuma makan nasi sama ayam. Terus sama Indomie 1 mangkok. Minum sirup udah. Gak sahur. Hari ini gue mau membahas sebuah tema yang biasa-biasa aja sih sebenarnya, nggak berat-berat banget, tentang dukun, perdukunan. Ya pembahasannya sih simpel ya, karena gue juga nggak ngerti tentang nggak ngerti banyak tentang agama, tentang supranatural, supra X gitu, nggak ngerti gue. Jadi simpel aja pembahasannya. Menurut gue dukun itu banyak sebenarnya. Kalau di Indonesia istilah zaman dulu itu dukun itu macam-macam. Ada dukun pijat, dukun beranak, dukun apa lagi? Dukun macam-macam ya. Dukun beranak, dukun apa? Dukun pijat udah tadi ya, dukun pijat. Gitu. Nah kalau dukun seperti itu nggak sesat, nggak salah sebenarnya kalau dukun seperti itu, karena itu pengobatan alternatif atau disebutnya tabib. Tapi dukun-dukun yang seperti itu zaman sekarang disebutnya bukan dukun lagi, disebutnya ya tabib tuh ya, pengobatan alternatif gitu, ahli pijat, ahli urut, ahli melahirkan. Nah seperti itu kan itu nggak sesat. Dan kenapa mereka nggak mau disebut sebagai dukun? Karena dukun itu sudah dikenal dengan image yang buruk gitu di masyarakat. Karena apa? Karena dukun itu melekat sekali dengan yang namanya santet, teluh gitu. Terus ada namanya dukun pengganda uang, dukun kan ada kan istilah kayak dukun bertindak cinta bertindak, dukun ditindak cinta di dukun cinta ditolak dukun bertindak. Cut dulu, baterai gue habis. Lanjut ya. Nah seperti itu dukun-dukun yang menggunakan sihir seperti itu, yang kayak dukun pengganda uang, dukun cinta, dukun santet. Nah itu yang itu yang sesat dan menyesatkan. Dan kalau di agama sendiri, agama apapun tuh sebenarnya yang namanya sihir, dukun begitu memang dilarang, jelas berdosa banget. Kalau di Islam itu orang-orang yang mendatangi dukun bisa menyebabkan syirik, musyrik, dan murtad gitu. Murtad. Nauzubillah min zalik. Bahkan sholatnya nggak diterima, boy. Gila, sholatnya nggak diterima, coy. Selama 40 tahun, bayangin
Bahkan yang ke dukun aja itu umurnya juga nggak sampai 40 tahun ya kan. Sholatnya selama hidupnya tidak diterima, nggak diterima begitu. Cuma sekali datang ke dukun coy, sekali datang ke dukun, cuma minta minta manfaat dari dukun gitu, itu sholatnya nggak diterima. Karena apa? Dia menggantungkan dirinya dan harapannya itu kepada dukun, bukan kepada Tuhan gitu. Dan yang namanya sifat musyrik dan syirik itu Allah benci, Tuhan itu benci, sangat benci. Karena Tuhan merasa diduakan. Bayangin kalau kita punya kekasih, kita punya istri misal, kalau kita mendua bersama dengan cewek lain, itu pasti ya istri kita bete gitu, pasti istri kita cemburu lah, marah gitu kan. Tuhan pun demikian. Kalau kita kemudian menduakan Tuhan dan meminta pertolongan kepada selain kepada Tuhan gitu, itu ya Tuhan pasti marah. Pertolongan dalam artian di sini pertolongan dalam memberi manfaat yang besar gitu ya, seperti meminta kesehatan, meminta rezeki yang melimpah segala macam. Bukan minta tolong kayak tolong ambilin sapu dong, bukan kayak gitu maksudnya. Jadi meminta pertolongan dalam hal besar. Nah, jadi dukun itu jelas selamanya akan sesat dan menyesatkan. Nggak ada dukun yang positif tuh, nggak ada. Kemudian apa lagi ya? Dan ya dukun-dukun yang menggunakan kedok agama itu banyak banget gitu. Bahkan kita sampai kadang-kadang bingung nih antara kiai dan dukun, kadang-kadang susah dibedakan gitu. Karena ada dukun-dukun yang pakaiannya itu seperti kiai gitu, banyak banget. Dia ngakunya kiai, ngakunya dia orang soleh, punya karomah segala macam gitu. Tapi dia ya hanya memanfaatkan agama demi kayak apa ya, kayak misalnya ada kan waktu itu kayak kasus kiai gitu ngaku bisa menyembuhkan penyakitnya bisa dipindahin ke katlapa, ke dalam katlapa gitu. Jadi terus pas dibuka katlapanya itu keluar paku payung. Itu jelas trik penipu bangsat gitu. Itu penipuan jelas. Dan yang berkedok agama ini menurut gue sangat-sangat bangsat sekali gitu. Jadi mereka berlindung di balik nama agama gitu. Ya karena di Indonesia mayoritasnya Islam, makanya mereka pakai agama Islam gitu, nama agama Islam. Stop dulu. Oke, lanjut ya. Terus bagaimana dengan hal gaib? Apakah gue percaya hal gaib? Jelas gitu. Karena di agama itu kan ada yang namanya gaib gitu. Kayak setan, malaikat, jin, iblis, terus macam. Gue percaya dengan hal-hal gaib gitu. Terus ya macam-macam, malaikat, iblis, jin, mobil SMK, maksudnya ya hal-hal gaib tuh ada gitu, gue percaya. Dan tapi gue nggak percaya namanya ada orang bisa
ngobrol sama jin gitu. Jinnya masuk ke badan orang terus diajak ngobrol. Gue nggak percaya, karena itu tidak bisa dibuktikan gitu. Gue nggak percaya sama sekali. Terus apalagi kayak ilmu santet gitu, ada nggak? Ada. Ya kayak misalnya orang-orang yang disantet itu kan ada di agama kalau nggak salah nih, ciri-ciri orang yang terkena sihir itu mungkin sering penyakitan gitu, wajahnya kusam, jarang tersenyum, ya persis sama orang yang gajinya kecil gitu. Gejala kemiskinan guys, sama kayak gue gitu. Tapi kalau gue sih bukan apa ya, gue nggak kena sihir sih, cuma emang nggak punya duit aja gitu, ya gitulah kayak. Ya jadi gue percaya namanya gaib, ilmu santet gitu ada. Oke. Bisa nggak sih orang nyantet orang? Bisa, kalau dia kerja sama jin gitu, bisa. Kalau nggak salah, kalau di Islam itu memang ada beberapa orang-orang yang kerja sama setan, sama jin gitu, ada dengan tujuan jahat, berbuat jahat gitu ke orang, ada gitu. Dan itu hukumnya dosa besar, murtad, syirik, musyrik, jelas. Udah itu aja sih, simpel sih pembahasan gue, nggak aneh-aneh. Gue juga nggak mau menghujat. Intinya teman-teman harus hati-hati. Yang namanya kalau bisa minta pertolongan itu ya only ke Tuhan aja gitu, apapun agama kalian gitu. Yang muslim, yang Islam, sholat gitu, pergi ke masjid, minta berdoa kepada Allah. Dan yang Kristen ya masuk Islam. ya apapun agama kalian, minta tolong pada Tuhan gitu. Itu aja. Jadi jangan percaya dukun, walaupun dia berkedok agama gitu. Oke, itu aja sih dari gue lah ya. Segitu aja, sekian dan terima kasih. Mohon maaf kalau ada salah kata yang menyinggung. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.